Selamat datang di program pertanyaan tentang kehidupan dalam bentuk tanya jawab. Pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan umum di mana layaknya para pendengar seperti Anda akan menanyakan pertanyaan yang mungkin mempunyai subjek penting yang berbeda, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada larangan dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat antagonis atau bahkan berlawanan. Tetapi saya dan tamu saya sangat menghormati sudut pandang yang berbeda saat kami membawakan program ini. Halo para pendengar, salam jumpa dalam acara pertanyaan tentang kehidupan atau Questions About Life yang dibawakan oleh CTTV dan Tirta Media. Nama saya Julie yang akan menemani para pendengar sebagai host. Program-program ini dalam bentuk tanya jawab yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh para pendengar seperti Anda mengenai perbedaan pokok yang penting, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan ataupun dilarang. Beberapa pertanyaan yang Anda dengar mungkin antagonis, bertentangan atau berlawanan, bahkan seperti bermusuhan. Tetapi host dan co-host yang memimpin program ini sangat menghormati sudut pandang yang berbeda. Co-host saya hari ini adalah Ibu Melasari Sadeli, MTH. Halo Ibu Syuli, halo para pendengar. Program kami hari ini berjudul Pertanyaan tentang Yesus yang akan menolong Anda memahami lebih banyak tentang Yesus dan bagaimana Anda dapat berhubungan dengannya. Program ini dalam bentuk tanya jawab. Kami akan menjawab pertanyaan nyata yang diajukan oleh pendengar seperti Anda. Mari kita mulai dengan berdoa, memohon Tuhan untuk menolong kita. Bapa Surgawi yang terkasih, Tuhan tolong bantu kami saat kami berusaha untuk menerangkan mengenai tanya jawab ini di dalam bantuan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapak. Amin. Co-host saya, Bu Melasari, akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dan saya akan memberikan jawabannya. Ya. Sekarang ada pendengar dari Jakarta Barat, yaitu Pak Anwar. Dapatkah Anda memberitahu saya dengan kata-kata yang sederhana sekali, mengapa Yesus mati di atas kayu salib? Ya, ini jawaban untuk Pak Anwar dari Jakarta Barat. Yesus mati menggantikan kita. Dia mati sebagai korban untuk dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nabi Yesaya berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Allah dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian.
dosa kita ditimpakan pada Yesus dan Yesus dihukum ganti kita. Firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus mati di kayu salib untuk Anda dan saya. Apakah hal ini bagian dari rencana Allah agar mati di atas kayu salib? Ya, Bu Mela. Rencana Allah adalah agar Yesus datang ke dunia dan menjadi korban untuk dosa-dosa kita. Ia menjalani hukuman dosa manusia menggantikan kita. Pada suatu hari Yohanes Pembaptis sedang berkhotbah di dekat sungai Yordan dan melihat Yesus berjalan ke arahnya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Pada waktu itu, domba dipersembahkan sebagai korban untuk dosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba yang disembelih sejak dunia dijadikan. Yesus adalah anak domba Allah, dipersembahkan sebagai korban untuk dosa seluruh dunia. Nah, sekarang ini ada pertanyaan dari Kabupaten Tangerang ya, atau di Tangerang, yaitu Pak Budi. Saya tidak percaya Yesus bangkit dari kematian. Saya pikir itu adalah mitos. Pengikutnya yang mengatakan. Bagaimana Ibu Syuri? Terima kasih atas pernyataan Anda, Pak Budi. Saya menghargai Anda membagi pemikiran Anda untuk topik yang sangat penting ini. Suatu kebenaran yang menakjubkan bahwa Yesus memang bangkit dari kematian dan hidup hari ini. Dia hidup kembali oleh kuasa Allah. Pengikut Yesus pergi kemana-mana menyatakan bahwa Yesus hidup. Gelombang penganiayaan tidak menghentikan mereka. Beberapa pengikut Yesus yang mula-mula dipenggal, disalibkan, dibakar, dibakar di tiang, dirajam, dan dimasukkan ke dalam penjara. Bagaimana mereka bisa mengalami penganiayaan seperti itu jika juru selamat masih berada di kuburan di Yerusalem? Mereka tahu dia hidup. Firman Tuhan meyakinkan kita bahwa Yesus memang bangkit dari kematian. Rasul Paulus menulis, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya itu menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Ketika kita berbalik kepada Yesus dan percaya kepadanya sebagai juru selamat, dia mengampuni dosa-dosa kita dan memberi kita jaminan bahwa dia hidup dan bersama kita melalui Roh Kudus-Nya. Nah, ini ada lagi nih pertanyaannya nih dari Ibu Sinta.
ya di Bogor, di mana Yesus hari ini. Ya. Halo Ibu Sinta di Bogor. Pertanyaan yang banyak pula ditanyakan oleh ibu-ibu lainnya. Yesus ada di surga. Dia ada di sana bersama Bapa. Roh Kudus ada di dunia ini. Dia hidup dalam kehidupan setiap orang percaya. Memberi pimpinan dan jaminan. Ada saatnya suatu hari nanti Yesus akan kembali ke dunia dan mengalahkan semua kejahatan. Yesus berkata, "Aku pergi ke situ," maksudnya ke surga, "untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat aku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Nah, ini juga dari Ibu Cindy pertanyaannya ini, dia tinggal di Tangerang. Apakah Yesus benar-benar dapat mengampuni dosa manusia? Ya, ya Bu Cindy, Yesus dapat mengampuni dosa. Faktanya, hanya melalui Yesus dosa bisa diampuni. Berbicara tentang Yesus, Rasul Paulus menulis, "Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita memiliki penebusan melalui darahnya. Kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian." Tujuan utama Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib adalah untuk mengampuni dosa-dosa dan memberi kita hidup yang kekal. Nah, sekarang ini ada pertanyaan dari Pak Riko, yaitu di Jakarta Utara. Saya telah melakukan sesuatu yang membuat saya sangat malu sekali. Apakah Yesus sungguh-sungguh mengampuni dosa saya? Dan benar-benar Yesus bisa lakukan. Terima kasih Pak Rido atas keterusterangan Anda. Yesus akan mengampuni semua dosa seseorang, sebesar apapun dosanya. Firman Tuhan berkata, "Marilah, baiklah kita berperkara." Firman Tuhan, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, mereka akan menjadi putih seperti bulu domba." Wah, ini pertanyaannya juga jadi banyak nih Ibu Syuli nih pertanyaannya nih. Nah, ini datang dari Ibu Nina, yaitu Jakarta Barat. Dikatakan, apakah Yesus tahu siapa saya? Jika demikian, apakah dia mempedulikan saya? Bu Nina, saya dapat meyakinkan Anda bahwa Yesus tahu siapa Anda. Dia telah mengetahui Anda sejak sebelum Anda lahir. Dia mengenal Anda ketika Anda masih kanak-kanak. Dia telah menyaksikan setiap langkah yang Anda ambil dalam hidup Anda. Dan Yesus sangat mengasihi Anda. Dia peduli pada Anda. Firman Tuhan berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Nah, Ibu Syuli, apakah Yesus satu-satunya jalan menuju Allah? Saya pikir ada banyak cara untuk ke surga loh. Ibu Mela, Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Allah. Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Alkitab mengatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini
Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Rasul Paulus menulis, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia.